enggak nih, kita kasih waktu dulu. Kasih waktu berapa nih? Seperti standarnya. Seperti standarnya berapa? Biasanya kita mulai jam 10 menit. 10 menit. Hah? Itu arah. Belum, Kak. Oh, ada yang belum, Kak. Oh, tuh kan ada yang belum ngerjain. Wih, 10 menit, Kak. Ya, boleh deh. Kita tungguin. Kita tungguin 10 menit. Sambil nanya-nanya sekilas ya sama Pak Rena nih ya. Kan kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa ya ilmunya. Memang beruntung banget Dede kalau bisa diajar sama Pak Rena kayak ilmunya banyak, jangan sampai disia-siain buat ditanya. Karena kamu mau curhat apapun jawabannya langsung satu, hadis, kalau nggak ayat Al-Quran gitu kayak, oke, ini jawaban pasti banget, nggak kayaknya gitu. Oke, Pak Rena. Aku mau tanya nih ya Pak Renan ya. Boleh, boleh. Sambil nunggu teman-teman yang belum nih. Ya. Nah, kan sebentar lagi Ramadan nih Pak, 10 hari. 10 hari kan ya, sebentar lagi Ramadan nih. Jadi ngomongin Ramadan di bulan biologi nih ya. Gak apa-apa, udah bosen Pak, ntar dulu, refresh sebentar. Nah, sambil ngasih kesempatan yang belum ngerjain. Iya, belum ngerjain. Nah, kemarin aku sempet chattingan sama teman aku yang wartawan, terus dia menyebarkan, dia nggak menyebarkan gosip sih, aku bertanya, kira-kira buat lo yang update nih tentang berita-berita corona, sebenarnya corona berakhir kapan sih kira-kira gitu kan? Terus dia bilang, nggak tahu sih, kayaknya meningkatnya malah pas lagi bulan Ramadan deh, soalnya pas lagi bulan Ramadan itu sistem imun kemungkinan turun karena bisa jadi orang-orang pada malas sahurnya segitu-gitu aja, terus mau berjemur takut aus gitu Pak. Nah gimana sih menyiasati corona di tengah Ramadan di tengah pandemi corona, sedangkan juga kita semangatnya tuh kayak kalau nggak ada corona aja 10 hari setelah Ramadan pada males-malesan terawih Pak. Ini udah nggak ada terawih, gimana tuh Pak cara nyiasatinya? Sebenarnya kita juga harus berdoa Pak supaya SBMPTN dulu. Oh iya benar. Gimana tuh Pak? Ini jadi kayak BIP ya. Enggak Pak, bukan Bapak Ustadz. Nah yang pertama nih kita kaitkan dengan biologi dulu, tadi terkait dengan kekebalan tubuh. Kalau orang puasa kekebalan tubuhnya itu menurun, imunitasnya rendah atau menurun, jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya. Tapi seharusnya puasa itu justru meningkatkan, ya, meningkatkan sistem imun. Kenapa? Karena kita menjadi lebih terbiasa. Ya, konsumsi makanan yang selama ini kan kita lebih banyak yang kurang baik ya. Nah itu berkurang gitu ya, artinya tubuh kita ketika yang biasanya dibombardir dengan makanan-makanan yang nggak jelas itu, selama puasa kan jadi lebih teratur gitu. Nah jadi harusnya ya selain dengan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, puasa itu salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun kita. Ya kita berharap dengan Ramadan itu justru tubuh kita, ya, jiwa dan raga kita lebih siap. Gitu. Jadi ketika virus itu masuk, apapun virusnya, termasuk corona, itu jadi lebih lemah ketika masuk ke tubuh kita dan tubuh kita yang jadi lebih kuat. Kemudian bagaimana dengan ibadah di bulan Ramadan selama ini ya, pandemi ini gitu ya. Jaga semangat. Iya, harus lebih semangat lagi. Ya, harusnya lebih semangat lagi. Kenapa kalau lebih semangat lagi? Karena ini merupakan tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika teman-teman semua yang ada di situ berpikir bahwasanya apa yang kita hadapi ini sebuah tantangan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan menjadi lebih menarik. Jadi ini bukan halangan, Katir. Ya. Contohnya nih, orang kalau dulu itu biasanya tahun-tahun biasanya yang namanya sholat taraweh kan 3 hari awal doang ya. Iya. Iya, seakan-akan Ramadannya itu cuma 3 hari awal gitu ya. Nah maka di saat seperti ini kita sholat taraweh itu nanti kalau bisa disambung dengan tahajud juga gitu ya. Itu setelah Ramadan itu harus lebih semangat. Wah itu lebih semangat gitu. Ya. Cuma mungkin caranya sedikit berbeda gitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang namanya tarawih itu harus, ya nggak harus juga sih ya, tapi biasanya kita laksanakan jamaah di masjid. Mungkin ini bisa kita siasati lebih banyak jamaah di rumah bersama dengan keluarga di rumah. Ya. Karena itu sholat tarawih itu kan pada dasarnya sholat malam ya, sholatul lail. Gitu. Cuma dilaksanakannya di bulan
Ramadan, jadi punya nama khusus seperti itu. Jadi adik-adik, teman-teman yang ada di rumah harus lebih semangat, karena itu bentuk usaha kita, ya bentuk usaha kita ya untuk menghadapi corona ini, menghadapi tantangan kalian UTBK nanti. Nomor 9. Dia harus lebih semangat ya. Oh iya. Jadi yang namanya gosip imun menurun itu untuk orang yang nggak biasa tidak biasa untuk tawakal ya. Kalau saya sebutkan tawakalnya pada Allah itu sudah meningkatkan imun kita. Oh, okay. Positive thinking. Iya. Positive thinking. Ya, berprasangka baik pada Allah SWT. Iya benar. Jadi nggak yang gimana? Makanya saya belum pernah dengar ada orang meninggal karena puasa, belum pernah. Ya, belum pernah ada. Orang meninggal karena berpuasa itu nggak ada. Rasulullah aja perangnya pas lagi puasa ya, Pak? Nggak ada orang yang sakit karena puasa, nggak ada. Kenapa? Karena dalam Islam orang sakit malah justru boleh tidak berpuasa. Jadi pandangan bahwa sistem imun menurun ketika berpuasa itu justru sesuatu yang justru berlawanan ya, antitesis dengan tujuan dari puasa itu sendiri. Oke sih. Gitu. Ya, jadi ada bekal semangat 10 hari lagi dan mulai dilatih aja ya Pak ya. Iya. Puasa sunnah, amalan-amalan sunnahnya. Di bulan Sya'ban ini perbanyak ya. Kecuali nanti kalau sudah mendekati berapa hari lagi kan ya, minggu depan 3 hari terakhir bulan Sya'ban itu baru tuh kita sebaiknya jangan puasa dulu ya, agar nanti kemudian jelas masuk bulan Ramadan itu kapan. Nah itu puasanya puasa Ramadan, bukan puasa sunnah. Sip. Nah, buat kamu yang belum masih pada ada utang puasa, segera dilaksanakan. Dibayar hutangnya. Kak Tir, kok kamu gelap ya? Gak apa, Pak. Oh enggak. Biar cahaya saya menerangi saja. Oke, udah semua nih Pak kayaknya. Udah. Oke, sip, kita mulai saja ya. Sebelumnya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mau di-share screen? Mau apa, Pak? Mau TH dulu? Yang TH dulu deh, TH dulu. Oke. Buat jadi review gimana sih? Udah lupa, Pak. Iya, ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang ada di situ. Ya, pagi ini kalian bersama kakak akan belajar melanjutkan pembahasan atau belajar untuk persiapan UTBK kita ya di program super intensif Nurul. Nah, ini pertemuan kedua kita dalam materi biologi. Kita akan membahas tes harian kedua yang semoga kalian semua sudah mengerjakan ya. Semoga sudah mengerjakan semua 10 soal dari TH2 ini. Nah, kalau sudah, kita fokus sekarang mulai membahas untuk tes harian 2 ini soal yang pertama. Nah, teman-teman, soal yang pertama ini bunyinya sebagai patogen di dalam tubuh manusia, mikroorganisme penyebab penyakit tuberkulosis dapat memperbanyak diri secara cepat dengan melakukan titik-titik. Di sini, ya di soal ini, untuk menjawab ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Ya, ada beberapa istilah. Kakak ingin tunjukkan, contohnya misalkan patogen. Ini untuk yang belum tahu ya, patogen itu dari 2 kata, patos dan generator. Ya, patos itu artinya penyakit, ya gen itu berarti pemicu. Patogen berarti pemicu penyakit. Nah, ini biasanya digunakan istilah patogen ini untuk segala sesuatu ya, komponen struktur yang dia bisa menyebabkan penyakit pada tubuh manusia, bisa mikroorganisme maupun yang lain. Tapi biasanya konteksnya kalau biologi adalah mikroorganisme. Nah, tidak semua mikroorganisme itu bersifat patogen loh, ya harus diingat. Nah, jadi ada beberapa yang dia sifatnya patogen, banyak tapi tidak semua.
Nah, mikroorganisme yang menyebabkan penyakit tuberkulosis ini yang lebih kita kenal dengan istilah TBC ya, atau kalau sekarang sih istilahnya TB. Istilahnya TB. Ya. Nah, penyebab tuberkulosis ini kita harus tahu dulu mikroorganismenya dari kelompok apa, teman-teman. Jadi kalau kita mendengar atau membaca istilah mikroorganisme di dalam soal, maka konteksnya itu akan mengerucut pada 4 jenis atau 4 kelompok makhluk hidup. Yang pertama virus, yang kedua bakteri atau monera, ya. Yang ketiga adalah protista, dan yang keempat fungi. Nah, jadi penyebab penyakit tuberkulosis pasti salah satu dari 4 ini. Nah, penyebab penyakit tuberkulosis itu namanya Mycobacterium tuberculosa. Ya. Nah, Mycobacterium dari situ berarti kita tahu bahwa dia kelompok bakteri. Ya. Jadi mikroorganisme penyebab tuberkulosis itu adalah bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Dapat memperbanyak diri secara cepat dengan melakukan. Memperbanyak diri itu berarti reproduksi. Ya, memperbanyak diri itu reproduksi. Nah, cara reproduksi bakteri kalau kita bagi, ya ada 2 cara, bisa dengan generatif, bisa juga dengan vegetatif. Ya. Nah, generatif dan vegetatif ini yang harus kita ketahui dulu. Kalau vegetatif itu dia hanya butuh 1 induk dan sangat cepat ya untuk memperbanyak diri. Nah, kalau generatif itu paling tidak butuh 2 individu, ya, butuh 2 individu untuk kemudian melebur jadi 1, kemudian memperbanyak diri. Nah, bakteri itu melakukan reproduksi vegetatif dengan cara pembelahan biner yang disebut dengan amitosis. Ya, disebut dengan amitosis. Adapun cara generatifnya, reproduksi generatifnya adalah dengan cara konjugasi. Oh ya teman-teman, harus kalian ketahui dulu bahwa reproduksi generatif itu ada 2 macam. Ya, ada 2 macam yang kita kenal. Kalau dia bisa dibedakan jenis kelaminnya, peleburannya disebut dengan fertilisasi. Ya. Jadi fertilisasi itu kalau ada 2 jenis kelamin, sehingga disilahkan dengan peleburan gamet. Ya, ada gamet jantan, ada gamet betina. Contohnya adalah spermatozoa dengan ovum. Nah, maka reproduksinya disebut dengan fertilisasi. Nah, yang kedua adalah konjugasi. Konjugasi itu adalah peleburan 2 materi sel ya, yang dia tidak bisa dibedakan jenis kelaminnya. Jadi tidak ada istilah konjugasi itu jantan betina. Jadi di sana peleburannya itu terjadi 2 individu tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, bakteri itu termasuk konjugasi caranya, karena bakteri tidak ada jantan, tidak ada bakteri betina, ya, tidak ada jenis kelamin pada kelompok bakteri. Nah, jadi kita bisa fokuskan A atau B. Kenapa? Karena bakteri itu memperbanyak diri atau reproduksi dengan 2 cara ini, ya, bukan dengan fertilisasi. Ya, kalau fertilisasi itu tadi ya reproduksi generatif yang bisa dibedakan jenis kelaminnya. Kemudian fagositosis itu peristiwa memakan ya, sel memakan komponen padat dari luar tubuhnya, itu namanya fagositosis. Dari kata fagos menelan, ya sitosis itu berarti sitos itu artinya sel, ya selnya menelan sesuatu. Sedangkan pembentukan endospora itu terjadi pada bakteri, tapi endospora ini bukan untuk reproduksi, teman-teman. Endospora ini, endo itu dalam, spora itu struktur berdinding tebal. Nah, dia dibentuk oleh sel bakteri untuk pertahanan diri. Jadi pembentukan endospora itu untuk bisa kita katakan untuk adaptasi pada lingkungan yang buruk atau kurang sesuai. Ya. Nah, adapun untuk memperbanyak diri itu opsinya ada 2. Kita bisa kerucutkan ke konjugasi dan amitosis. Ya. Nah, secara cepat ini menunjukkan bahwasannya tidak ada peristiwa yang rumit di situ, tinggal langsung memperbanyak diri saja. Nah, itu ciri khas dari reproduksi vegetatif, gitu ya. Sehingga kita bisa lihat nah, kita bisa lihat jawabannya adalah amitosis. Ya, amitosis ini adalah cara reproduksi vegetatif ya pada bakteri, yakni dengan cara pembelahan.
Nah, teman-teman ingat ada istilah amitosis, ada istilah mitosis, ada istilah meiosis, tapi bukan di sini kita akan membahasnya. Cuma kakak ingin menunjukkan awalan A ini bukan typo ya, bukan typo, bukan salah ketik nih. Amitosis itu adalah pembelahan sel yang dia tidak disertai atau tidak menggunakan apa namanya? Ada yang suaranya masih masuk nih. Ya. Jadi amitosis itu tanpa tahapan, ya, tidak ada pembagian menjadi pro, meta, ana, telo, profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi dia langsung membelah seperti itu. Nah, ini Mycobacterium tuberculosis yang tadi merupakan bakteri penyebab TB. Nah, itu soal yang pertama, teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2, salah satu alasan industri pulp bubur kertas menggunakan tumbuhan gimnosperme sebagai bahan dasar adalah. Nah, teman-teman ingat kembali ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang industri pulp ini, kita ingat istilah gimnosperme ini salah satu kata kunci di situ yang teman-teman harus tahu untuk membatasi. Ya, gimnosperme itu adalah kelompok tumbuhan dari klasifikasi tumbuhan, sambil diingat ya. Klasifikasi tumbuhan itu salah satu kelompoknya dari Kingdom Plantae kemarin di pertemuan sebelumnya di TH yang pertama ya, itu ada klasifikasinya yang kalau kita ingat tumbuhan itu salah satu kelompoknya adalah spermatofita, tumbuhan berbiji ya. Nah, tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi 2 subdivisi, ada angiosperme dan gimnosperme. Angia itu artinya tertutup. Ya, angia artinya tertutup, sperme itu biji, berbiji tertutup. Sedangkan gimnosperme dari 2 kata, gimna dan sperme. Gimna itu artinya terbuka. Ya. Gimna artinya terbuka, sperme itu biji. Berarti kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Ya. Artinya bijinya tidak memiliki daun buah, tidak tertutup oleh daun buah. Nah, sekarang teman-teman lihat, ingat kembali, gimnosperme itu memiliki beberapa ciri. Ini tempat kakak tertutup gambar itu. Ya. Nah, gimnosperme itu memiliki beberapa ciri, teman-teman. Salah satunya adalah bijinya yang tidak tertutup oleh daun buah. Ini yang pertama, ya. Kemudian tidak memiliki bunga sejati. Ya. Alat kelaminnya atau alat reproduksinya disebut dengan strobilus, sehingga disebut strobilus jantan dan strobilus betina. Salah satu yang mungkin kalau kalian pernah lihat pada waktu kalian main ke hutan pinus misalnya ya, nah yang berjatuhan itu yang bentuknya seperti kerucut ya atau seperti tabung itu, nah itu yang disebut dengan strobilus, ya, terkumpul menjadi satu namanya konus. Ada strobilus jantan, strobilus betina. Jantan itu yang kecil, betina yang gede. Kemudian ciri lain dari gimnosperme adalah ini yang penting terkait dengan soal ini, ya. Gimnosperme itu pembuluh angkutnya, terutama silemnya, ya. Silem itu hanya terdiri dari pembuluh trakeid saja, tanpa trakea. Nah, ini yang membedakan gimnosperme dengan angiosperme. Sambil teman-teman ingat di anatomi tumbuhan, materi anatomi tumbuhan, jaringan tumbuhan, ya, bahwa silem, ya, silem tumbuhan, ya, terutama silem tumbuhan berbiji, itu ada bagian yang ukuran pipanya atau sel-selnya berbentuk pipa besar namanya trakea, ya, dan ada yang membentuk pipa-pipa kapiler kecil yang disebut trakeid atau trakeida, gitu ya. Nah, gimnosperme itu tidak punya trakea, dia hanya punya trakeid saja. Nah, karena dia hanya punya trakeid saja, maka kayunya itu lembut, ya. Jadi kalau dia dihancurkan dengan teknik tertentu gitu ya di industri, bisa digunakan sebagai bahan untuk membentuk kertas, ya. Bahan yang berupa bubur disebut dengan pulp, ya. Jadi kertas yang kita pakai, yang kita gunakan itu mayoritas bahannya adalah kayu pinus gitu ya, terutama kayu pinus dari kelompok gimnosperme. Kenapa? Karena itu tadi ya, kayu pinus itu hanya memiliki trakeid dan tidak memiliki trakea. Ya, berbeda dengan kayu-kayu angiosperme. Makanya kita tidak pernah dengar kan ya, ada tumbuh kertas dari bahan kayu jati gitu, yang memang terlalu mahal juga kan gitu. Atau dari kayu
apa misalnya kelapa gitu yang sangat kasar, nah itu tidak mungkin bisa atau susah untuk dibuat menjadi bubur kertas dan dicetak menjadi kertas. Jadi yang utama adalah kelompok tumbuhan gimnospermae dari kelompok pinus biasanya yang digunakan. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah D, ya. Seperti itu. Nah, A, jarak jauh antara waktu penyerbukan dan pembuahan ini merupakan ciri gimnospermae, meskipun dia bukan alasan gimnospermae ini bisa digunakan sebagai industri bahan baku industri pulp ya, atau bubur kertas. Jadi waktu penyerbukan dan pembuahannya itu relatif lama, bisa beberapa bulan dari jatuhnya serbuk sari ya, ke Strobilus betina sampai ke pembuahan. Peleburan antara ovum dengan spermanya itu bisa berjarak beberapa bulan bahkan 1 tahun lebih. Berbeda dengan angiospermae. Ya, angiospermae sendiri, kalau dulu yang kakak amati waktu kuliah itu ada yang beberapa menit ya, atau yang beberapa jam gitu ya. Jadi relatif cepat. Kemudian pertumbuhan gimnospermae bersifat tak terbatas ini pada dasarnya semua pohon ya, tanaman alami itu sifat pertumbuhannya tak terbatas. Ya, yang membatasi pertumbuhan mereka itu adalah jarak, biasanya jarak antara ujung meristem apikal dengan tanah, ya, ada yang dengan nutriennya. Jadi kalau dia pada kondisi alami, lingkungannya tidak rusak, pohon itu bisa akan terus tinggi terus, ya, tambah tinggi terus dan tidak mati. Kemudian ini tadi seperti yang C, ya, gimnospermae tidak memiliki bunga sejati sebagai alat reproduksi. Kakak sudah jelaskan tadi bahwa mereka tidak punya struktur bunga seperti tanaman angiospermae. Yang dimiliki adalah struktur Strobilus tadi. Jadi tidak ada istilah mahkota bunga, kelopak bunga, seperti itu tidak ada. Ya. Kemudian opsi yang E, biji gimnospermae tidak dilingkupi daun buah, tadi juga sudah di awal, ini yang menjadi ciri khas dari gimnospermae ya. Dia tidak dilingkupi oleh daun buah sehingga disebut berbiji terbuka. Itu. Angiospermae memiliki buah sehingga disebut berbiji tertutup. Ini nggak ada istilah buah melinjo, itu nggak ada sebenarnya. Melinjo itu kan salah satu contoh gimnospermae ya, yang ada biji melinjo. Jadi dia tidak dilingkupi oleh buah. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, pertanyaannya adalah ikan tulang rawan dan ikan tulang keras atau tulang sejati berbeda dalam hal. Nah, teman-teman ingat kembali ini klasifikasi animalia terutama kelompok vertebrata. Ya. Vertebrata itu dibagi menjadi 2 superklasis. Ada superklasis Pisces dan superklasis Tetrapoda. Ya. Pisces atau ikan, superklasis ikan, itu terdiri dari 3 kelas hewan, ya, 3 kelas ikan. Yang pertama Agnatha, ikan tak berahang. Kemudian yang kedua adalah Chondrichthyes, ikan tulang rawan. Dan yang ketiga adalah Osteichthyes, ikan tulang keras. Ya, ikan tulang keras. Nah, ikan tulang rawan dan ikan tulang keras ini memiliki beberapa perbedaan, teman-teman. Beberapa perbedaan. Ini cara mau nunjukin ke papan tulis. Mana? Ini stop share. Oh, ini. Terus ganti kamera. Udah. Yang belum. Lewat situ. Ya udah apa itu? Bapak mau berdiri kan? Coba kameranya. Iya, nanti aku ini. Oh. Ya, jadi sambil teman-teman ingat, ini Pisces itu terdiri dari 3 kelompok kelas. Jadi yang tadi kakak sebutkan, yang pertama Agnatha. A itu tanpa, Gnatosoma itu rahang. Agnatha itu berarti ikan tak berahang. Kemudian yang kedua Chondrichthyes. Chondrin itu tulang rawan, ichthyes itu ikan. Berarti ikan tulang rawan. Kemudian Osteichthyes. Osteich itu dari kata osteon tulang keras, yang ichthyes itu ikan. Jadi
ikan tulang keras atau tulang sejati. Contoh dari kondriktias yang paling mudah adalah hiu. Contoh kondriktias yang paling mudah adalah hiu. Hiu, ikan pari gitu ya. Hiu, ikan pari. Kalau osteichthyes itu umumnya ikan yang kita temui. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya ke Pecel Lamongan, nah itu hampir semua ikan yang di sana osteichthyes. Kecuali ada pecel hiu di situ. Tapi saya belum pernah lihat pecel hiu. Ikan mas misalnya ya, ikan mas. Tuh kok mas? Bukan ikan ya, ikannya udah di atas gitu ya. Ikan mas-mas gitu ya. Tapi nggak ada ikan mbak-mbak. Nah, ada beberapa perbedaan. Yang pertama teman-teman bisa lihat dari penutup insangnya. Dari mulutnya dulu deh. Ikan tulang rawan itu mulutnya ada di bagian sisi ventral ya, sisi sisi arah perut gitu. Jadi ikan hiu, ikan pari itu mulutnya ada di sisi bawah. Kalau disebut bawah sih belum tentu juga ya. Kalau hiunya tidur telentang berarti di atas. Artinya di sisi perut gitu, di ventralnya bukan di dorsal. Kalau ikan tulang sejati itu dia mulutnya ada di ujung. Jadi mulutnya itu ada di ujung. Ya, ikannya bagian. Seperti ini. Ini yang pertama. Terlihat kan ya? Nah, ini yang perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, teman-teman bisa lihat dari penutup insangnya. Ya, penutup insangnya. Ikan tulang keras, ya, kelompok Osteichthyes itu memiliki penutup insang yang keras disebut ya disebut dengan operculum. Nah, sedangkan kalau ikan tulang rawan, insangnya tidak memiliki penutup khusus. Ya, dia hanya guratan-guratan seperti itu, ya seperti yang ada di leher kaki sapi. Nah, ini perbedaan yang kedua, adanya operculum atau tidak. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat dari sirip ekornya. Nah, sirip ekornya. Kalau ikan tulang rawan, itu sirip ekornya asimetrik ya. Asimetrik. Jadi yang atas lebih panjang daripada yang bawah, atau yang bawah lebih panjang daripada yang atas katanya. Contohnya ikan pari itu yang bawah lebih panjang. Kalau ikan hiu dia yang atas lebih panjang. Gitu. Kalau ikan tulang keras ya atau tulang sejati itu relatif simetris. Ini disebut heteroserkal, ya. Ini disebut homoserkal. Heteroserkal, ini homoserkal. Kemudian perbedaan yang keempat berarti ya. Keempat dari sisiknya, tipe sisiknya. Banyak teman-teman yang belum tahu mungkin bahwa hiu itu juga termasuk hewan yang punya sisik. Ya. Jadi meskipun dia terlihat seperti halus, tapi dia sebenarnya punya sisik. Sisiknya kecil-kecil. Ya. Tipe sisik dari ikan kondriktias itu ada dua. Ada tipe plakoid. Kalau Osteichthyes itu sphenoid dan cycloid. Yang gede-gede gitu ya. Kalau kita kembali ke soalnya, gimana? Kembali ke soal. Jadi tema pada ya, diturunin dong. Ini biar nggak nutupin. Udah ya. Nah, nih di sini teman-teman bisa lihat ya. Nggak tahu nih gambarnya lebih bagus apa lebih bagus yang mana Bapak tulis sama di sini. Ya sama-sama bagus lah ya. Ini perbedaan antara kondriktias dan osteichthyes teman-teman ya. Yang pertama tulang utamanya yang tulang rawan kalau kondriktias itu. Itulah mengapa fosil ikan hiu itu jarang ditemukan lengkap
ya. Hampir tidak ada yang ditemukan lengkap. Kebanyakan dia ditemukan pada bentuk rahangnya, ya, karena rahangnya yang merupakan bagian dari tulang sejatinya. Selain itu adalah tulang rawan, sehingga hancur lebih dulu atau lebih mudah hancur dan tidak terfosilkan. Kemudian sisiknya itu tipe plakoid, ini yang kecil-kecil. Tipe sisik yang plakoid itu yang kecil-kecil, sehingga tidak terlihat secara langsung, seakan-akan hiu itu seperti halus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kering dia akan terlihat atau terasa kasar. Nah, tidak memiliki operculum. Jadi dia hanya guratan-guratan, tidak memiliki operculum yang menutupi insangnya. Kemudian ekornya heteroserkal, ya, antara atas dan bawah itu tidak sama. Seperti itu ya, dan mulutnya ada di bagian ventral. Sedangkan Osteichthyes, ikan tulang sejati, ya, yakni mayoritas ikan yang bisa kita lihat tadi ya di sekitar kita, itu tulang utamanya tersusun oleh osteon, ya, tulang sejati. Kemudian sisik utamanya sikloid stenoid, ada beberapa yang tipe ganoid. Ya, ini sisik-sisik yang besar, dari yang kecil, halus sampai yang besar. Ya. Memiliki operculum penutup insang, kepingan penutup insang, kemudian siripnya homoserkal atau isoserkal. Ya. Kemudian mulutnya ada di bagian anterior atau ujung depan. Seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke soal nomor 3, ya, jawaban yang lebih tepat adalah ikan tulang dan tulang keras itu berbeda dalam hal kepemilikan operculum. Bahwa ikan tulang rawan tidak punya, ikan tulang keras memiliki operculum. Seperti itu. Ya. Kalau A jelas salah, kenapa? Karena keduanya memiliki sepasang sirip dada, ya, memiliki sepasang sirip dada baik tulang keras maupun tulang rawan. Seperti itu. Kemudian hanya ikan tulang keras yang memiliki indera penciuman yang tajam. Nah, ini relatif ya. Kalau indera penciuman yang dimaksud itu seperti yang kita lihat pada hiu itu adalah ikan tulang rawan, bukan ikan tulang keras. Ya. Tapi istilah penciuman di situ itu adalah ya penciuman tanda kutip gitu ya, karena dia di dalam air. Sedangkan yang D, keduanya memiliki rangka lengkap, ini yang lebih tepat. Kemudian ikan tulang rawan bersifat predator juga tidak tepat karena banyak ikan tulang keras yang juga predator. Kita lanjutkan soal nomor 4, dua kelompok organisme yang menggunakan sumber daya yang sama dengan sumber yang sangat terbatas dinamakan sebagai mau stop share. Nah, balik lagi ya. Langsung. Oh. Nah, teman-teman ingat kembali ya, interaksi organisme, interaksi antar organisme di dalam populasi. Interaksi organisme dalam populasi, dalam ekosistem, ya, itu ada beberapa. Ya, setidaknya ada 4, ya, kita bisa bagi menjadi 4. Yang pertama yang namanya simbiosis. Simbiosis itu hubungan erat antara dua organisme yang beda jenis. Sekali lagi hubungannya harus erat dan harus beda jenis. Kalau dia tidak erat tidak disebut simbiosis, ya, bisa disebut protokoperasi atau yang lain. Kalau dia kalau dia sejenis maka tidak disebut simbiosis, ya. Jadi misalkan manusia dengan manusia yang lain saling menguntungkan, kakak dengan Kak Tiara, itu tidak disebut simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena dia sesama manusia, gitu ya. Jadi yang namanya simbiosis itu pasti batasannya I-nya harus positif. I-nya pasti positif. Kemudian yang kedua adalah predasi, hubungan memakan dan dimakan. Hubungan memakan dan dimakan. Di mana ada yang sebagai predator, ada yang sebagai prey atau mangsanya, gitu ya. Nah, predasi ini adalah hubungan memakan dan dimakan antara dua organisme yang beda spesies, harus beda spesies. Jadi yang namanya kanibalisme tidak masuk ke dalam predasi, ya, karena predasi itu nanti menyebabkan adanya aliran materi, aliran energi. Kalau dia dari satu jenis yang sama, ya nanti tidak bisa dijadikan sebagai rantai makanan, gitu ya. Misalnya teman-teman, ya misal padi dimakan tikus, ya padi dimakan tikus, tikusnya dimakan
ularnya dimakan ular, ularnya dimakan ular, ularnya dimakan ular, muter-muter aja di situ sampai kiamat. Nah, itu tidak disebut predasi ya, selama dia masih satu spesies. Kemudian yang ketiga, kompetisi. Kompetisi itu hubungan perebutan. Ya, hubungan perebutan sumber daya yang sifatnya terbatas. Sekali lagi, kompetisi itu terjadi ketika sumber daya yang digunakan oleh organisme sifatnya terbatas. Nah, kompetisi ini bisa terjadi sesama jenis, sesama spesies, ya, satu spesies yang sama, atau beda jenis. Kalau dia satu spesies yang sama disebut dengan intraspesifik. Nah, kalau dia beda spesies disebut interspesifik atau interspesies, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah amensalisme, hubungan di mana satu organisme ya berusaha membunuh atau menekan pertumbuhan organisme lain yang menjadi kompetitornya. Nah, maka kalau di sini tadi kita kembali ke soal, ya. Istilah di situ ada beberapa kata kunci yang sebenarnya sudah kita sebutkan tadi ya. Dua kelompok organisme yang menggunakan sumber daya yang sama, ya, sumber dayanya sama dan sangat terbatas. Maka hubungan yang muncul dari soal ini adalah kompetisi. Ya, kita tahu kompetisi ini contohnya misalnya ya, airnya sangat sedikit, kemudian diperebutkan oleh sekelompok zebra dan wildebeest gitu ya, yang juga memperebutkan air tersebut. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah B. Ya, kompetitor. Nah, di sini kompetitornya bisa intraspesies atau intraspesifik tadi ya, dan bisa juga interspesies atau interspesifik. Lanjut lagi, nomor 5, perhatikan struktur anatomi organ tumbuhan berikut. Oh iya teman-teman, ini ya anatomi tumbuhan ini, selain materi yang memang kakak suka, teman-teman harus tahu bahwa materi anatomi tumbuhan ini menariknya, sepanjang yang kakak ketahui ya, sedikit dari yang kakak lihat dari soal sejak tahun 2002 ya, tahun 2002 dulu namanya UMPTN. Nah, sampai kemarin ya UTBK 2019 itu ternyata anatomi tumbuhan, materi anatomi tumbuhan ini selalu muncul setiap tahun. Nah, ini menarik nih ya. Makanya teman-teman bisa fokuskan ya, ini masuk ke dalam kuadran 1 materi biologi di UTBK. Nah, susunan anatomi seperti pada gambar dapat ditemukan pada nih, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada irisan melintang atau penampang melintang organ tumbuhan. Nah, penampang melintang ini yang ditanyakan adalah apakah dia merupakan anatomi akar, batang atau daun ya. Kalau kemudian sudah tahu akar, batang atau daunnya, kemudian miliknya siapa, kan seperti itu. Nah, berarti ada beberapa yang harus kita ingat. Yang pertama adalah ini susunan ini adalah anatomi akar atau batang atau daun, seperti itu ya, akar, batang, atau kalau daun kayaknya jauh sekali ya. Karena kalau kita bicara tentang daun, biasanya nanti kita bicara tentang mesofil. Ya, tidak ada istilah endodermis, ya perisikel dan yang lain-lain ya. Nah, kita ingat perbandingannya terlebih dahulu ya. Ini anatomi yang tadi kita lihat di soal ini adalah anatomi akar. Ya. Tahu dari mana, Kak? Ada beberapa ciri. Salah satu yang utama adalah adanya endodermis. Ya, adanya endodermis. Endodermis ini adalah struktur satu lapis sel yang dia membatasi antara korteks dengan stele yang mengalami penebalan Kaspari. Ya, fungsinya untuk mengatur penyerapan air agar masuk ke dalam silem. Nah, penyerapan air, masuknya air ke dalam silem berarti dia ada di akar. Ya, ada di akar, meskipun pada beberapa spesies endodermis ini juga ada di batang, tapi itu perkecualian. Nah, endodermis ini merupakan ciri khas dari anatomi akar. Nah, kalau kita tahu ini anatomi akar, ya, maka kita bisa kerucutkan ke dua opsi, ya, A atau B, kan seperti itu, ya, akar kelapa atau akar mangga. Artinya batang sudah jelas salah, daun apalagi, seperti itu kan ya. Nah, maka kita lihat dulu ya gambar ini tadi ya sesuai dengan yang mana.
akar dikotil ataukah akar monokotil? Ya, akar dikotil ataukah akar monokotil? Atau malah tidak sama dengan keduanya? Kayaknya banyak nih yang jawabnya nggak sama dengan keduanya. Ya karena beda teman-teman. Ini tadi gambar ini adalah gambar sketsa ya, sketch. Sedangkan yang tadi itu adalah foto preparat. Nah, foto preparat itu ya terkadang memang butuh diperjelas lagi seperti itu. Tapi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat susunannya dari silem yang ada di situ. Nah, di situ susunan silem dan flamenya kita bisa lihat bahwa silem di sini ini ada terletak di tengah. Pembuluh silem itu di tengah, sedangkan flame itu agak ke tepi. Ya. Nah, kita bandingkan dengan akar dikotil dan monokotil. Ya. Pada akar monokotil, silem dan flame ini letaknya berseling. Ya. Sehingga disebut dengan tipe radial. Silem, flame, seperti itu. Ya, seterusnya. Sedangkan silem yang ada di tengah diapit oleh flame ini adanya di akar dikotil. Nah, dari situ kita bisa kalau kita kembali ke soal ya, maka jawabannya yang tepat adalah dia adalah akar dikotil. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang yang dikotil itu yang mana? Kelapa atau mangga? Kan gitu ya. Nah, bagi yang sudah tahu, ya jawabannya adalah B. Ya, mangga itu adalah dikotil, sehingga jawabannya adalah akar mangga. Oh, berarti soal ini menurut kakak ya ini bisa masuk dalam tipe Hodge karena dia ada logika bertingkat yang harus teman-teman lakukan. Ya, yang pertama kalian harus tahu dulu itu anatomi apa, ya akar, batang atau daun. Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu itu misalnya, oh itu akar kak, kalian harus tahu dulu itu akar dikotil atau monokotil. Ya, akar dikotil atau monokotil. Berarti itu tahap yang kedua. Oh, udah tahu itu dikotil. Nah, tahap yang ketiga. Yang dikotil itu yang mana? Dari contoh-contoh tumbuhan yang disebut di situ. Apa kelapa, apa mangga, tebu, jambu, pinus, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, sehingga mengarahkan jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 6. Ya, perhatikan gambar percobaan berikut. Ini percobaan fototropi ya, fototropi positif di mana ujung batang itu akan tumbuh ke arah cahaya. Ya, di gambar yang pertama, ketika cahaya itu tepat ada di atas, ya, di situ dituliskan ada keterangan auksin seimbang, maka pemanjangannya kiri dan kanan itu seimbang, mengarah ke cahaya. Gitu ya. Sedangkan ketika cahaya itu ada di salah satu sisi, ya, maka auksin itu bergerak ke sisi yang tidak kena cahaya, ke sisi gelapnya. Ya, ke sisi gelapnya. Maka kemudian dia auksin ini menyebabkan pertumbuhan ke arah cahaya. Nah, manakah pernyataan yang sesuai untuk menyimpulkan hasil percobaan tersebut? Nih ya, yang harus kita ketahui dulu tadi bahwa auksin ini memiliki dari gambar ini ya kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, auksin itu dibentuk di ujung batang, ya ada di ujung batang atau apikal. Yang kedua, dia memacu atau memicu pemanjangan sel, ya. Dari mana kita tahu itu? Teman-teman bisa lihat di gambar yang kedua, bahwa ketika auksin itu bergerak ke sisi yang gelap, maka sisi yang gelap itu selnya lebih panjang daripada sisi yang kena cahaya. Ya. Nah, berarti auksin itu memicu pemanjangan sel di area tersebut. Ya. Kemudian, auksin ini bergerak ke sisi gelap, artinya di sisi gelap itu auksin lebih banyak daripada yang di sisi terang. Kenapa? Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa auksin itu bisa mengalami kerusakan. Dia cenderung untuk menjauhi cahaya. Ya, ketika kena cahaya dia bisa rusak seperti itu. Nah, dari situ mana kesimpulan yang lebih tepat, gitu ya? Kita bisa lihat. Kita lihat satu persatu. Auksin merupakan hormon tumbuhan yang disebarkan melalui pembuluh flem. Kalaupun ini benar, ya ini tidak terlihat dari gambar itu. Ya, artinya ilustrasi yang ada di dalam soal tidak menggambarkan pernyataan A ini. Jadi ini bukan kesimpulan dari ilustrasi tersebut atau percobaan tersebut. Yang B, tunas apikal menghasilkan auksin yang menyebabkan pemanjangan batang. Ya. Tunas apikal menghasilkan auksin yang menyebabkan pemanjangan batang. Ini bisa benar, tapi percobaannya sepertinya nanti tidak harus selengkap di ilustrasi tadi. Ya. Tapi kita lihat dulu. Yang C, aktivitas hormon auksin akan terhambat oleh cahaya yang
berlebihan. Nah, ini bisa kita bandingkan ya dari perbandingan yang tadi ketika geser. Ketika kita lihat gambar yang kedua, bahwasanya auksin itu cenderung bergerak ke sisi yang gelap. Kemudian balik lagi ke yang D, ujung batang tumbuhan menghasilkan auksin yang menyebabkan pembelokan. Nah, ujung batang tumbuhan menghasilkan auksin yang menyebabkan pembelokan ini apakah terlihat dari gambar yang pertama dari ilustrasi tadi? Ya, artinya di gambar yang pertama ini auksin tetap ada, tapi dia tidak membelok seperti itu. Beda dengan gambar yang kedua. Kemudian yang E kita lihat dulu ya, semua tumbuhan akan tumbuh lebih cepat dengan penambahan hormon auksin. Ini tepat, ya maksudnya ini benar, tapi apakah dia kesimpulan dari percobaan tadi? Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, yang lebih tepat adalah C, bahwasanya dua gambar tadi, aktivitas auksin tadi, ya, bahwa ketika cahaya itu tepat di atas, dia penyebaran auksinnya sama, dan ketika dia di salah satu sisi, auksin itu cenderung menuju ke arah yang gelap, nah itu menunjukkan bahwa aktivitas auksin itu terhambat oleh cahaya yang berlebih. Dan justru dia akan kuat ketika ada di sisi yang tidak terkena cahaya. Seperti itu teman-teman. Nah ini biasanya teman-teman banyak yang terkecoh karena opsinya mirip-mirip ya, atau opsinya itu seperti seakan-akan semuanya benar. Nah inilah salah satu tipe soal HOTS itu, kalian harus bisa menyimpulkan atau membaca, menganalisis gambar yang menjadi ilustrasi. Ya. Meskipun benar pernyataannya, kalau tidak sesuai ilustrasinya, maka itu bukan jawaban. Kita lanjut, nomor 7. Kita sampai jam berapa, Kak? 10. Masih gitu. Ya. Pernyataan berikut ini menunjukkan perbedaan antara mitosis dan meiosis kecuali. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya cukup klasik loh teman-teman. Ya, ada beberapa perbedaan mitosis dan meiosis. Meskipun untuk memahami meiosis, kalian mutlak harus paham mitosis terlebih dahulu. Ya. Jadi akan sulit bagi kalian kalau kalian itu membaca atau mempelajari meiosis tanpa mengetahui memahami materi mitosis terlebih dahulu. Ya. Nah, mitosis dan meiosis ini ada beberapa perbedaan. Ya. Ada beberapa perbedaan. Nih perbedaan yang tadi kakak katakan klasik ya, kita lihat dalam bentuk tabel. Yang pertama, mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh, ya, terjadi pada sel-sel tubuh. Sedangkan meiosis itu terjadi pada pembentukan sel-sel kelamin. Kalau tempatnya, mitosis itu terjadi pada sel-sel yang mengalami pertumbuhan, jaringan yang mengalami pertumbuhan. Nah, makanya mitosis ini punya beberapa tujuan, teman-teman. Setidaknya ada 3 tujuan untuk organisme yang uniseluler, ya, untuk organisme yang uniseluler satu sel, mitosis itu untuk reproduksi vegetatif, ya. Untuk yang multiseluler, mitosis ini bisa untuk 2 hal, 2 tujuan. Yang pertama untuk pertumbuhan, ya, artinya bertambah ukuran. Misalnya nih, kuku kalian kan tambah panjang numbuh, rambut kalian tambah panjang numbuh. Nah, itu karena adanya pembelahan mitosis ini, ya. Badan kita yang makin tinggi itu ya karena sel-sel di tulang juga mengalami mitosis. Kemudian yang kedua untuk regenerasi, ya, penutupan luka atau penyembuhan luka. Ketika kita lecet, jatuh, ya kulit itu tergores, ada sebagian jaringan yang hilang. Maka sel-sel tubuh mengalami mitosis pada bagian tersebut, ya, sehingga menutup luka dengan bahkan pada kondisi tertentu dia pembelahannya mungkin berlebihan, ya, terlalu berlebihan sehingga menimbulkan bekas luka atau scar. Ya. Sedangkan meiosis itu pembelahan yang digunakan atau tujuannya untuk gametogenesis, pembentukan sel kelamin, ya, sel-sel kelamin di gonad atau kelenjar kelamin. Kemudian mitosis itu 1 kali pembelahan menghasilkan 2 sel anakan. Ya. Jadi dia dari 1 kali pembelahan itu berarti fasenya juga masing-masing 1 kali. Ya. Profase 1 kali, metafase 1 kali, anafase 1 kali, dan telofase 1 kali, sehingga menghasilkan 2 sel anak. Sedangkan meiosis, ya, itu dia mengalami 2 kali pembelahan. Jadi ada profase 1, nanti ada profase 2, ya, di tahap yang kedua. Jadi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1,
langsung lanjut tanpa interfase ke profase 2, ya metafase 2, telofase 2, anafase 2. Sehingga karena 2 kali membelah, ya pembelahan pertama 1 jadi 2 sel, yang kedua 2 jadi 4. Sehingga menghasilkan 4 sel anak. Kemudian mitosis, jumlah kromosom per inti tetap. Artinya, jumlah kromosom sel anak itu sama dengan indukannya. Jadi kalau induknya itu 2N, maka anaknya pun 2N diploid ya. Kalau induknya misalkan tetraploid 4N ya, maka anaknya pun akan 4N sama. Jumlah kromosomnya ketika induknya itu 36 kromosom misalnya, ya maka anaknya pun 36. Sedangkan meiosis itu jumlah kromosom per inti anak ya atau sel anak itu hanya separuhnya. Ya, hanya separuhnya. Jadi dia indukannya diploid maka anaknya menjadi haploid gitu ya. Kalau induknya 36 kromosom, maka sel anak hanya memiliki 18 kromosom. Kemudian mitosis satu fase S untuk 1 kali pembelahan. Ya. Satu fase S ini maksudnya adalah fase di interfase yang namanya sintesis. S dari kata sintesis artinya DNA itu dikopi 1 kali untuk 1 kali pembelahan. Ya. Setiap kali membelah dia masuk fase S terlebih dahulu sebelumnya. Nah, sedangkan meiosis itu 1 fase S, ya, penggandaan DNA itu untuk 2 kali pembelahan. Kemudian istilah kromosom homolog pada mitosis itu biasanya tidak disebutkan, ya, artinya tidak memperhatikan kromosom homolog, gitu. Sedangkan pada meiosis, ya, kromosom homolog itu istilahnya akan banyak disebutkan pada pembelahan pertama, ya, pada pembelahan pertama, pada tahap profase 1. Nah, sambil teman-teman ingat ya, profase 1 itu kan dibagi menjadi subfase yang macam-macam itu ya. Ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten dan diagenesis gitu ya. Nah, pada tahap diploten itu kromosom homolog berpasangan. Kemudian tidak ada pindah silang ya, mitosis itu tidak ada pindah silang. Jadi tidak ada varian dari sel anak. Nah, sedangkan meiosis dia mengalami pindah silang. Ya, sehingga terjadi variasi pada sel anak yang dihasilkan nanti. Kemudian kakak lompat ya ke ini. Oh, ini sentromer membelah pada anafase. Ini ketika kromosom itu ya, maaf, kromatid itu dibagi di anafase ya, masing-masing kromatid nanti akan menjadi kromosom sehingga sentromernya membelah. Sedangkan meiosis itu sentromer tidak membelah pada anafase yang pertama. Kenapa? Karena anafase pertama itu memisahkan antara kromosom homolog. Kemudian genotipe sel anak identik dengan genotipe sel induk. Ini sifat anak ya, karena kromosom yang diperoleh anak itu sama ya, maka sama dengan induk, maka sifatnya pun akan identik. Sedangkan meiosis itu akan beraneka ragam di antara sel anak yang dihasilkan. Dan tentu saja berbeda dengan induknya. Ya. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, pernyataan berikut ini menunjukkan perbedaan antara mitosis meiosis kecuali loh ya teman-teman, jangan sampai lupa kata kecualinya. Kita lihat, pada mitosis dihasilkan 2 sel anak, meiosis dihasilkan 4 sel anak. Ini benar ya, benar artinya dia tidak salah, itu perbedaannya. Jadi jawabannya bukan A. Kemudian yang B, sel anak mitosis mempunyai kromosom diploid, sedangkan sel anak meiosis mempunyai kromosom haploid. Ini bisa jadi ketika induknya itu sama-sama diploid ya. Ketika sel induk itu sama-sama diploid, maka anak mitosis, hasil mitosis itu sama-sama diploid, sedangkan meosisnya separuh dari induk. Kemudian yang C, sel anak mitosis identik dengan sel induk, sedangkan sel anak meiosis tidak identik. Ini tadi sifat dari sel anak juga sudah kita bahas ya, dan ini juga benar ya, perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kemudian yang D, mitosis terjadi di sel somatik, artinya sel tubuh ya, sedangkan meiosis di gonad gitu ya. Tadi kakak sebutkan gonad itu istilah untuk kelenjar reproduksi atau organ kelamin. Nah, jawaban ini betul juga, yang D ini adalah perbedaan. Nah, jawaban yang lebih tepat sepertinya tinggal yang E. Ya, ini yang mungkin masuk kecualinya. Sel anak mitosis mempunyai sitoplasma, iya dong, namanya juga sel gitu. Sedangkan sel anak meiosis tidak punya sitoplasma. Yang ini jelas salah nih. Kenapa? Karena tidak ada sel hidup yang tidak punya sitoplasma. Nah,
Kalau sel anak hasil meiosis itu hidup, ya sudah pasti dia punya sitoplasma. Jawabannya adalah E. Kita haus Pak. Nomor 8. Isolasi reproduksi yang terjadi, kakak kayak nge-rap ya. Isolasi reproduksi yang terjadi apabila dua populasi simpatrik mempunyai bentuk morfologi alat reproduksi yang tidak kompatibel disebut. Nah, teman-teman, ya. Di sini ada beberapa istilah yang kakak ingin kalian ingat. Yang pertama, isolasi reproduksi. Ya, isolasi reproduksi itu adalah isolasi tidak bertemunya ya dua organisme dalam perkawinan. Ya, dalam perkawinan. Jadi isolasi itu ada dua, teman-teman. Ada isolasi geografis, ada isolasi reproduksi. Ya. Isolasi geografis nanti kita bahas. Isolasi geografis itu memang nggak pernah ketemu sehingga nggak bisa kawin. Kalau isolasi reproduksi itu dua kelompok organisme bisa ketemu, tapi dia tidak bisa berkawin, ya tidak bisa beranak pinak, ya tidak bisa bereproduksi dari dua kelompok tersebut. Nah, terjadi pada populasi simpatrik. Populasi simpatrik itu artinya dia populasi yang mendiami satu tempat yang sama, tidak terpisah. Ya. Nah, ada populasi simpatrik, ada populasi alopatrik. Kalau alopatrik itu beda tempat, terpisah, nggak bisa ketemu. Kakak contohkan, misalnya yang alopatrik itu misalnya orang utan di Sumatera dengan orang utan di Kalimantan. Itu sama-sama di Indonesia tuh, tapi nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena orang utan nggak bisa naik perahu atau kapal. Jadi terpisahlah mereka menjadi dua populasi berbeda. Ya. Yang satu namanya Pongo abeli, yang satu namanya Pongo pygmaeus. Jadi dia beda spesies menjadi populasi alopatrik. Kalau populasi simpatrik itu yang dia satu tempat yang sama, tapi nanti akan menjadi spesies yang berbeda. Ya, contohnya nih misalnya ada macan kumbang, ada harimau Jawa. Ya, dia dari kelompok yang mungkin sama, tapi secara spesies berbeda. Padahal bisa ketemu. Kenapa? Karena macan kumbang ada juga di Jawa. Harimau Jawa juga namanya harimau Jawa. Yang maksudnya harimau Jawa di Cina. Kan gitu. Mempunyai bentuk morfologi alat reproduksi yang tidak kompatibel. Tidak kompatibel artinya tidak sesuai gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih, ya isolasi itu ketidakmampuan anggota populasi untuk saling tukar materi genetis. Artinya nggak bisa kawin gitu loh. Jadi dia satu populasi tapi nggak bisa kawin. Why? Kenapa? Gitu ya. Nah ini yang tadi kakak sebutkan. Ada dua macam isolasi. Yang pertama isolasi geografis, yang kedua isolasi reproduksi. Kalau isolasi geografis tuh emang nggak pernah ketemu, dia nggak bisa ketemu. Biarpun saling suka LDR-an dia nggak bisa kawin. Ya. Nah kalau isolasi reproduksi itu dia temenan, ya dia satu tempat, dia berada di satu lingkungan yang sama, bisa saling ketemu tapi nggak bisa kawin. Why? Nah itu kan yang jadi masalah yang isolasi reproduksi ya. Kalau isolasi geografis memang jauhan gitu kan. Nah isolasi reproduksi itu ada yang disebut prazigotik, artinya memang nggak bisa kawin, artinya tidak bisa mengalami pembentukan zigot. Ya. Ada yang postzigotik, dia sempat membentuk zigot teman-teman. Nah isolasi prazigotik ini yang tadi muncul di opsi soal ya, ada isolasi gamet, perilaku, musim, mekanik, habitat. Kakak sedikit satu persatu akan menjelaskan. Pertama, isolasi habitat. Isolasi habitat tuh kalau dia mengalami pemisahan habitat meskipun di ekosistem yang sama. Contohnya ada ikan nih, hidup di sungai yang sama. Yang satu hidupnya cenderung di, ini sungai gede gitu ya, di daerah yang alirannya deras. Yang satu lebih suka di alirannya tenang, padahal sungai yang sama, mereka bisa ketemu. Tapi ketika musim kawin, ya mereka cenderung untuk kawin dengan sesama yang dekat saja, sehingga nggak pernah bisa kawin antar dua tempat itu, gitu ya. Nah itu isolasi habitat. Kemudian isolasi musim, teman-teman. Ini dia tempatnya sama, ketemu terus gitu, tapi musim kawinnya beda. Misalnya yang satu maunya musim kawinnya bulan Februari misalnya, udah lewat tuh, yang satu maunya bulan Syawal, nggak ketemu dong, kan gitu, musim kawinnya beda. Akhirnya ya sudah, akhirnya nikah sendiri-sendiri, kan? Ya kawin sendiri-sendiri. Artinya kawin dengan sesamanya yang dekat, yang musimnya sama. Nah akhirnya beda spesies tuh. Tingkah laku juga sama nih ya. Nah isolasi tingkah laku itu
perilaku kawin ini biasanya pada hewan, terutama hewan-hewan burung misalnya ya. Ada kelompok burung yang dulunya sama satu spesies, yang satu lebih suka yang jantan kicaunya bagus. Wow, yang satu lebih suka jantan yang bulunya indah. Kan beda kan ya. Nah, kalau ada yang Kak, kalau betina yang suka jantan yang kicaunya bagus dan bulunya indah di mana? Ya sudah ke Korea aja kan gitu. Itu tingkah laku namanya. Nah, makin lama-lama nanti terpisah tuh. Ya, burung itu akan terpisah, maka menjadi dua spesies yang berbeda. Yang satu yang kicaunya bagus, yang satu yang bulunya indah, seperti itu. Ya. Nah, opa-opa gitu ya. Isolasi mekanis ini berkaitan dengan alat reproduksi tadi ya. Terutama kalau bunga ya berarti antara benang sari dan putiknya yang nggak bisa ketemu ya. Atau alat kopulasinya, ya mekanis ini bisa karena ketidaksesuaian ukuran maupun bentuknya. Kakak contohkan yang sering muncul terjadi kasus ini adalah pada kelompok ras anjing ya, anjing yang kecil dengan anjing yang besar itu isolasi bisa mengarah ke isolasi mekanis. Misalkan anjing pudel yang ukurannya kecil dengan anjing apa yang gede, herder misalnya ya. Nah, lanjut aja ke populasi isolasi gamet. Isolasi gamet itu berhasil kawin tuh, habitatnya sama terlewati, musimnya sama, alhamdulillah. Akhirnya perkawinan, apalagi corona kayak gini kan ya, nggak perlu melaksanakan hajatan panjang. Kemudian tingkah lakunya sama-sama soleh, solihah, subhanallah. Kemudian dia mekanisnya juga sama, akhirnya menikah tuh, ya. Tapi kok nggak punya anak misalnya, nah ini bisa terjadi adanya isolasi gamet. Isolasi gamet ini berarti antara gamet jantan dan betina itu tidak mampu untuk membentuk zigot, tidak mampu melebur, seperti itu. Nah, isolasi seperti ini terjadi termasuk isolasi reproduksi. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi ya, isolasi reproduksi yang terjadi apabila mempunyai bentuk morfologi alat reproduksi. Alat reproduksi berarti dia mengarah kemana teman-teman? Nah, arahnya ke isolasi mekanik. Lanjut lagi. Ternyata hitungan nih soal nomor 9. Diketahui terdapat 2 orang pria albino dari 40 penduduk pria Pulau Penari. Wah, ini kayaknya tanggung-tanggung nih dulu ya kasus desa Penari itu. Ini Pulau Penari ini ya. Berarti beda lah, anggap aja beda. Ada 2 orang wanita albino dari 60 penduduk wanita di pulau tersebut. Maka frekuensi genotip heterozigotnya sebesar. Nah, ini kesetimbangan Hardy-Weinberg teman-teman, atau yang biasa di kuliah dulu kakak ya pelajari dalam materi genetika populasi ya. Nah, kalau kita mengerjakan berkaitan dengan itu, maka yang pertama teman-teman harus tahu adalah kasus yang diangkat di soal adalah apa. Di situ adalah albinisme ya. Kasusnya adalah albinisme. Albinisme itu teman-teman ada 2 gen yang terlibat ya. Kita ingat kalau kasusnya berbeda, dia jumlah gennya atau macam gennya juga bisa jadi berbeda. Contohnya misalnya golongan darah, itu ada 3 gen, IA, IB, IO. Tapi untuk kasus albinisme ada 2, A besar dan A kecil. Maka untuk bisa dihitung, nanti frekuensi gen masing-masing, yang normal yakni A besar atau albino A kecil, itu harus disimbolkan. Ya, harus disimbolkan dalam bentuk tertentu. Nih kalau si Hardy dan Weinberg dia menggunakan P dan Q, mau X dan Y juga boleh, A dengan B juga boleh, ya asalkan sama-sama suka aja. Kemudian penderita albinonya, nih ya di situ dikatakan penderita albino, ingat albinisme itu tidak terkait jenis kelamin teman-teman, artinya laki maupun perempuan dia sama peluangnya. 2 laki-laki 2 perempuan berarti ada 4 ya, ada 4 dari total penduduk situ. Laki-lakinya 40, perempuannya 60, berarti 100 ya. Nah, artinya yang menderita albino ya atau orang yang memiliki genotip albinisme A kecil itu adalah 4/100 yang itu merupakan Q kuadrat ya. Q kuadratnya 4/100. Ya. Nah, kalau penderita albinonya Q kuadrat itu 4/100, maka yang pertama harus kita cari adalah Q-nya dulu, yakni frekuensi gen albino A kecil, ya, yang berarti Q-nya adalah akar dari Q kuadrat kan.
akar dari 4/100. Akar dari 4/100 adalah 0,2. Jadi 0,2 ini adalah Ki. Ya. Ki-nya 0,2, maka kita bisa cari P. Ingat, P plus Ki sama dengan 1. P plus Ki sama dengan 1. Kalau Ki-nya 0,2, maka P-nya 0,8. Q-nya diketahui, P-nya diketahui, maka apapun yang ditanyakan di situ bisa kita jawab insya Allah. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa frekuensi genotip yang dia carrier albino, heterozigot. Ya. Rumusnya adalah 2PQ. 2PQ berarti 2 kali P-nya 0,8, ya Q-nya 0,2. Jadi matematika banget ya. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali. Nah, 2 kali 0,8 kali 0,2 ya. Berarti 16, 1,6 kali 0,2, 0,32. 0,32 itu ya jawabannya yang D. Seperti itu. Dan yang terakhir, kultur jaringan tumbuhan, teman-teman. Soal nomor 10 ini materi bioteknologi. Ingat, bioteknologi termasuk materi kuadran 1. Ya, artinya hampir setiap tahun di hampir setiap soal ya kode naskah itu ada soal tentang bioteknologi. Ya. Nah di sini pertanyaannya tentang kultur jaringan tumbuhan memiliki tujuan. Nah, kalau teman-teman ingat nih kultur jaringan tumbuhan ya itu adalah bentuk teknik di mana kita memperbanyak tumbuhan secara vegetatif buatan dengan cara mengkulturkan jaringannya. Dengan mengkulturkan jaringannya, yakni dengan cara mengambil sebagian jaringan tumbuhan dari organ yang masih hidup, ya. Nah, bisa akar, batang, daun, bunga, buah, biji, asalkan dia memiliki jaringan yang masih hidup, gitu ya. Nah, kemudian dipotong dan ditumbuhkan di medium kultur, ya, medium kultur yang sudah memiliki nutrien. Maka di situ akan tumbuh kalus. Maka di situ akan tumbuh kalus. Kalus itu jaringan tumbuhan yang masih mirip seperti tumor kali ya, tumor tumbuhan seperti itu. Nah, apabila kalus ini nanti ingin diperbanyak ya menjadi individu yang banyak, maka dia tinggal dipotong-potong kalusnya. Kemudian ditumbuhkan diberi dengan zat pengatur tumbuh. Ya. Nah, yang seperti yang kalian sudah pelajari, kalau kasih rizokalin akan tumbuh akar, diberi kaulokalin tumbuh batang, diberi filokalin tumbuh daun. Maka akan menumbuhkan plantlet yang jumlahnya banyak. Ya, plantlet ini anakan yang jumlahnya banyak. Nah, kalau kita kembali ke soal, ya kultur jaringan tumbuhan memiliki tujuan. Kita lihat yang A, memperoleh bibit unggul secara cepat. Ya, memperoleh bibit unggul secara cepat. Sebenarnya bisa, tapi tergantung indukannya, teman-teman. Kalau memang indukannya itu adalah bibit unggul atau sudah unggul, ya bisa saja kita akan perbanyak dengan cepat menggunakan teknik kultur jaringan tumbuhan. Tapi kalau indukannya bukan yang unggul, maka tidak bisa memperoleh bibit unggul secara cepat. Kemudian membiarkan jenis jaringan tertentu, namanya juga kultur jaringan. Ya berarti dia memang untuk memperbanyak jaringan yang tertentu. Kemudian yang C, menghambat timbulnya jaringan poliploidi. Poliploidi itu yang kromosomnya lebih dari diploid 2N. Yang ini nggak ada kaitannya, tidak ada kaitannya dengan kultur jaringan tadi. Kemudian penanganan tumbuhan dalam kultur itu namanya hidroponik ya. Kalau kultur air itu namanya hidroponik, bukan kultur jaringan tumbuhan. Sedangkan mengembangkan jaringan meristem tidak harus meristem, teman-teman. Tadi kakak katakan akar, batang, daun, bunga, buah, biji, organ apapun asalkan masih memiliki jaringan hidup, dia bisa dikulturkan. Ya. Nah, kalau secara khusus meristem ini kalau diperbanyak nanti bagian dari kultur jaringan tumbuhan yang disebut meriklon, gitu ya. Nah, jadi yang lebih tepat adalah yang B, membiarkan jaringan tertentu. Nah, alhamdulillah. Nah, itu untuk TH-nya. Silahkan mau bahas TO atau mungkin 5 menit untuk tanya jawab kalau ada yang mau nanya. Kalau yang mau nanya, di-unmute aja ya.
Sekarang boleh Kak nanya. Boleh dong, masa besok? Oh iya, yang tentang isolasi. Kakak ulang ya. Panjang. Isolasi. Nah, teman-teman, nih ya. Isolasi itu salah satu mekanisme penting dalam evolusi, ya. Jadi isolasi itu mekanisme penting dalam evolusi, di mana suatu populasi, ya, suatu populasi itu anggotanya awalnya disebut populasi itu kan ketika dia mampu saling kawin, ya, mampu saling kawin, saling bertukar materi genetis, itu disebut satu populasi, masih satu spesies. Kapan kita tahu suatu organisme itu sudah berubah jadi spesies yang lain? Ketika dia tidak bisa lagi kawin, gitu ya. Ketika dia tidak bisa lagi kawin. Nah, bagaimana kok bisa organisme itu yang dulunya awalnya nenek moyangnya bisa saling kawin kok jadi tidak bisa saling kawin? Nah, itu karena adanya isolasi ini. Nah, isolasi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Pertama, isolasi geografis, ya. Isolasi geografis itu berkaitan dengan tempatnya. Dulunya mereka satu lingkungan yang sama. Ya, contohnya kakak contohkan tadi ya. Menurut perkiraan ilmuwan, nenek moyang orang utan, Pongo, itu dulunya ketika sebelum akhir zaman es, ya, itu mereka satu tempat yang sama. Semenanjung Melayu itu kan jadi satu gabung ya. Pulau Sumatera dan Kalimantan ketemu tuh. Maka tidak ada isolasi di situ. Tapi kemudian akhir zaman es menyebabkan terpisah tuh Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Sehingga lama-kelamaan dua orang utan yang hidup di pegunungan dua pulau itu akhirnya menjadi berbeda antar dua kelompok itu. Nah, maka itu disebut dengan isolasi geografis, gitu ya. Kalau isolasi yang kedua namanya isolasi reproduksi, teman-teman. Isolasi reproduksi itu dia tetap bisa ketemu, tapi tidak bisa kawin. Ya, bisa ketemu satu tempat yang sama, ekosistemnya sama, satu pulau misalnya, tapi nggak bisa kawin. Itu bisa mengarah pada evolusi. Kok bisa seperti itu? Nah, penjelasannya isolasi reproduksi dibagi dua. Ya, ada isolasi prazigotik, artinya zigotnya itu nggak pernah tidak pernah membentuk zigot, artinya dua individu itu ketika kawin dia ya dua kelompok organisme itu tidak pernah membentuk zigot gametnya. Ada yang sudah sempat membentuk zigot. Ya. Nah, untuk yang belum pernah atau tidak akan nyampe membentuk zigot itu dibagi lagi menjadi 5. Ya. Ada isolasi habitat. Isolasi habitat itu apabila dia atau kelompok organisme tersebut hidup di ekosistem yang sama. Sekali lagi ekosistemnya sama, tapi dia di habitat yang berbeda. Kakak contohkan tadi misalnya di sungai ya, sekarang kakak contohkan yang lain lagi, misalnya di hutan. Dia di hutan yang sama, ya spesies kadal tertentu, yang satu dia hidupnya di atas pohon, yang satu di bawah akar, ya, artinya membentuk sarang di akar-akar pohon. Nah, maka ketika dia ada di pohon yang sama sekalipun, ketika musim kawin, pohon itu makin tinggi misalnya, pada musim kawin, kelompok yang dia ada di dasar lantai hutan akan cenderung kawin dengan sesamanya, dan yang di atas pohon akan cenderung kawin sesamanya. Lama-kelamaan mereka tidak lagi bisa ketemu dan kawin antara yang atas dan bawah. Itu namanya isolasi habitat. Kalau isolasi musim, teman-teman, isolasi musim itu, dia habitatnya sama, tapi musim kawin kematangan reproduksinya itu gonadnya berbeda, ya. Ada kelompok nih misalnya dari kelompok spesies tertentu, ya spesies misalnya kakak contohkan paling ya kadal tadi ya atau katak ya. Ada yang dia musim kawinnya itu ada di bulan Desember misalnya ya. Di bulan Desember, nah sekelompok yang lain dia matang reproduksinya, alat reproduksinya di bulan April. Nah, maka kelompok ini akan mengelompok tersendiri gitu. Mereka yang ada di bulan Desember akan kawin dengan yang sama di matang di bulan Desember, yang di bulan April akan sama dengan yang di bulan April. Nah, maka lama-kelamaan dua kelompok ini tidak akan bisa kawin menyeberang gitu. Tidak bisa kawin dengan yang kelompok lainnya, ya. Nah, itu disebut isolasi musim. Kalau isolasi tingkah laku itu karena
cara perilaku prakawinnya, ya, prakopulasinya. Contohnya tadi, misalnya burung nih, yang paling jelas. Nah, ada kelompok burung yang dulunya spesiesnya sama, tapi punya kecenderungan kelompok sebagian betina itu memilih yang pejantan yang kicaunya bagus. Ya, ada yang betina yang milih pejantan yang bulunya indah. Ya. Kicaunya bagus, ya penyanyi kan ya, yang bulunya indah foto model gitu. Nah, jadi kalau dia lama-kelamaan nanti akan memilih dan mengarah pada dua kelompok yang terpisah atau berbeda. Itu namanya isolasi tingkah laku. Ya, kalau isolasi mekanis itu alat reproduksinya, alat kopulasinya yang tidak kompatibel, ya. Ya, baik bentuknya maupun ukurannya. Dulunya spesies yang sama, tapi karena tidak kompatibel maka tidak bisa bertukar materi genetis kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah isolasi gamet. Nah, kalau isolasi gamet itu kan berarti habitat sudah ditembus, musim juga sama, tingkah laku sesuai, mekanis juga sesuai. Tapi begitu gametnya masuk, dia tidak bisa melebur. Karena tidak bisa melebur, maka tidak pernah membentuk zigot. Nah, maka disebut dengan prazigotik, karena tidak pernah membentuk zigot. Seperti itu. Nah, kalau gamet ini tembus juga artinya dia bisa membentuk zigot, ada isolasi yang lain namanya isolasi postzigotik atau pasca zigotik gitu ya. Nah, pasca zigotik itu ada dua macam, ada hibrid yang letal dan hibrid steril. Hibrid letal itu ketika anak yang dihasilkan dari perkembangan zigot itu dia tidak sampai dewasa. Ya, biasanya meninggal ketika masih mati ketika masih di kandungan, keguguran, ataupun tidak sampai dewasa. Nah, ada yang sampai dewasa tapi tidak bisa saling kawin ya, atau tidak bisa kawin sesamanya. Itu namanya hybrid yang steril. Itu contohnya misalnya kuda dengan keledai ya. Kuda dengan keledai, Equus caballus dengan Equus asinus. Ketika dia kawin menghasilkan mul ya, atau bagal atau bigol kalau dalam bahasa Arab, yang dia steril, ya. Perawakannya gede seperti kuda tapi jinak wajahnya seperti keledai gitu ya. Nah, itu hybrid steril menunjukkan bahwasannya terjadi isolasi postzigotik. Kuda dan keledai itu isolasi reproduksi dan menunjukkan beda spesies. Seperti itu. Any other question? Apalagi Kak Tir? Udah. Oh ya, untuk yang minta slide pembahasan nanti dibagikan oleh Kak Tiara mungkin ya. Dah. Nah kalau sudah untuk tryout karena kita nggak sempat, nanti teman-teman bisa lihat yang sudah dibuat ya di rekaman nanti dari pusat. Ya terima kasih, saya kembalikan ke Kak Tiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Renan atas ilmunya ya, sangat amat banyak ini. Sampai ke adiknya terpana loh. Sampai terpana nggak ada yang nanya. Apa ini aura Bapak terlalu kuat untuk jadi takut nanya. Itu Bapaknya baik banget guys. Makasih Kak, katanya tuh. Sehat-sehat selalu Kak. Yuk. Dan diakhiri dengan semoga bisa ini ya, apa namanya, menambah hasanah kamu, jelah hasanah kamu. Nah, setelah ini nanti kita akan bareng lagi dengan Bu Titi seperti biasa, 15 menit lagi insya Allah. Nah, kerjakan lagi TH-nya, TH matematikanya yang udah dibagikan dari semalam. Jadi sudah dikerjain ya, gitu. Nah, untuk biologi ini kita live meeting dulu, diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.